Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan malam ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa dinul Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang seperti kita rasakan sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asbar Ahya Nugraha, mahasiswa dari kampus IAIN Kudus, jurusan KPI Fakultas Dakwah, dan di samping saya perkenalkan, monggo Mas. Oke, nama saya Hendra Syahrudin, tapi teman-teman biasa memanggil Hendro. Biasa logat-logat Jawa, agak berat ketika mengucapkan huruf A. Siap. Ya, pada kesempatan podcast kali ini saya akan menarik tema yang lanjutan dari video sebelumnya, yaitu akulturasi budaya yang dibawa oleh Sunan Kudus pada dakwahnya. Nah, dalam akulturasi budaya di Kudus juga ada tradisi ya Mas, tradisi yang bernama buka luwur ya. Ya, ada. Buka luwur. Buka luwur. Apa itu Mas, buka luwur itu Mas? Kalau buka luwur sebenarnya bukan tradisi dari zaman Sunan Kudus ya. Buka luwur itu adalah inisiasi atau yang diinisiasi oleh sesepuh-sesepuh menara pada zaman dahulu itu untuk mengenang jasa-jasa beliau, jasa-jasa Sunan Kudus begitu sebenarnya, tapi bukan berasal dari Sunan Kudus sendiri. Oh, iya. Karena kan buka luwur itu kan diperingati setiap tanggal 10 Muharram ya. Oh, iya. Itu berarti apa ya? Untuk mengingat jasa-jasa beliau ya. Dalam buka luwur itu diadakan itu kapan ya Mas? Maksudnya dalam ini boleh ambil rokok ya? Oh, boleh monggo. Sebenarnya kalau kita membicarakan buka luwur itu ada beberapa rentetan acara ya. Iya. Di awal-awal bulan Muharram. Tapi puncak dari acara tersebut adalah pada tanggal 10 Muharram. Oh. Puncaknya pada tanggal 10 Muharram. Banyak masyarakat yang menantikan yang acara buka luwur itu, karena di acara buka luwur itu sendiri ada beberapa kegiatan. Ya. Kalau 3 kayaknya. Berarti susunan acaranya. Ya, susunan acara ada buka luwur itu sendiri. Ya. Terus ngumbah keris. Oh. Ngumbah keris, bahasa Jawa ini ngumbah keris. Ya. Terus mencuci keris gitu ya. Ya, mencuci keris. Dan mencuci pusaka yang biasa-biasa dilakukan oleh sesepuh di Jawa kan itu. Ketika Muharram ada tradisi ngumbah pusaka. Terus yang terakhir itu pembagian sego jangkrik. Oh, yang sering ramai itu ya. Sering ramai, bahkan di jalan ya. Itu yang ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat ya, bahkan tidak hanya di Kudus saja. Jepara, Pati, Demak, Blora itu berbondong-bondong ke Kudus untuk mengantri jatah sego jangkrik itu tadi. Di dalam kalau kita membicarakan prosesi di buka luwur itu mulai dari awal dulu saja ya. Biar runtut kan gitu. Siap Mas. Diawali dengan pengumbahan atau pencucian pusaka atau pencucian keris, atau dalam biasa disebut di masyarakat Jawa adalah ngumbah pusaka. Nama keris pusaka yang tinggalan dari Sunan Kudus adalah keris Cintaka. Keris Cintaka. Keris Sunan Kudus yang diyakini sampai sekarang itu masih mempunyai kesaktian. Karena kenapa dia mempunyai kesaktian? Karena ketika keris itu dicuci, itu wilayah sekitar menara ikut timbreng. Paham timbreng enggak? Timbreng itu apa? Timbreng ku ya ora udan, ya ora panas, mendung-mendung wae ngono lho.
cerah gitu ibaratnya ya mas. Yo Gimana ya, suasananya kayak istimewa gitu. yo ora udan, yo ora panas timbreng. Mending mendung tapi tipis-tipis. Tapi itu kalau saya membaca dari bacaan literatur dari jurnal-jurnal yang meneliti terkait budaya itu timbrengnya itu mung ning hanya sebatas di wilayah menara saja, yang lainnya tuh enggak. Oleh karena itu masyarakat Jawa khususnya Kudus itu juga ikut mencuci pusaka, ikut membah pusaka di saat itu juga, karena dianggap dari mendungnya itu diharapkan dipercayai adanya apa ya, berkah kesaktian dari keris itu nimbal gitu. tertular pada pusaka-pusaka yang dimiliki oleh masyarakat Kudus itu sendiri. Terkait pembukaan luar atau bekas makam Sunan Kudus, luar itu bisa mati tak semet dulu ya. Siap. Bisa pembungkus patok, nisan, penutup makam itu sendiri dan penutup lainnya itu luar. Dan banyak masyarakat atau kain mori, bisa bahan dari luar itu kain mori ya. Kain mori atau biasa disebut luar itu mempunyai masyarakat yang percaya, kan ada yang percaya kan dia enggak jelas itu. Dan tidak terlepas mungkin dari anggapan masyarakat, ada yang mengatakan bahwa itu syirik dan sebagainya. Tapi bagi yang percaya itu sebagai perantara dalam memperoleh berkah atau rezeki, dan tidak sembarang orang yang dapat memperoleh kain luar itu tadi. Dan kalau di Kudus sendiri banyak masyarakat yang pesan ke saudaranya, kalau ada saudaranya yang mendapatkan jatah itu minta meskipun hanya secuil tuh berkahnya sudah luar biasa. Ada yang di buntel plastik, ditaruh di plastik, ditaruh di motor dan sebagainya. Ada yang ditaruh di peci katakanlah, agar ketika belajar itu ilmunya mudah masuk. Ada yang mempunyai anggapan seperti itu, ditaruh di motor agar dengan harapan keselamatan seperti itu. Ada yang mempercayai seperti itu. Berarti luarnya tuh diperebutkan oleh semua masyarakat ya, agar untuk mendapatkan keberkahan gitu ya mas. Diperebutkan, tapi itu sudah ada data sendiri dari pengurus menara, pengurus yayasan menara. Dan kebetulan tempat ini kita berada di dekat menara ya. Menaranya ada di belakang sana ya. Itu sudah ada datanya sendiri yang memperoleh potongan luar itu siapa saja. Ada tokoh-tokoh sesepuh, ada pengurus yayasan dan sebagainya, dan orang-orang yang mempunyai kontribusi terhadap acara buka luar itu sendiri. Jadi tidak sembarang orang. Gitu ya. Berarti dikhususkan ke orang-orang tertentu dulu gitu ya mas. Tidak sembarang, misal siapa Aan ini pergi ke menara meminta luar tadi ya, kemungkinan besar tidak dapat, karena memang sudah ada datanya itu, sudah ada penerima siapa saja yang mendapatkan luar itu. Dan kemudian dibuka luar sendiri itu tadi yang saudara Aan tanyakan mengenai sego jangkrik ya. Mungkin terkenalnya kan ketika buka luar, terkenalnya kan itu. Pada berbondong-bondong mencari atau ingin mendapatkan sego jangkrik. Sego jangkrik kalau istilah untuk penyebutannya itu nasi yang dibagikan secara massal pada tanggal 10 Muharram. Jadi ini acara intinya tuh ini, pembagian sego jangkrik itu. Dan dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Banyak sekali masyarakat yang rela antri. Bahkan ketika besok pembagiannya hari ini, malam ini, wis do ngantri. Wis do rono do ngrubung menara untuk mengantri untuk mengharap mendapat bagian sego jangkrik itu tadi. Menurut pengetahuan saya itu sego jangkrik ini ada yang dikeringkan, juga ada yang dimakan gitu ya mas. Itu kalau saya baca literatur lagi ya, tergantung si penerimanya. Gitu. Ada yang langsung dimakan agar carane tidak kekhasiatannya yang dipercaya. Mungkin tentu masyarakat Jawa kan pasti banyak filosofis tersendiri, terutama masyarakat Jawa ya banyak sekali itu. Biar
kekhasiatannya tadi tidak apa sih namanya ora dan ngilang loh, tadi segera dimakan agar keberkahannya itu segera menghampiri dirinya itu. Kalau saya baca tuh ada yang dijadikan sego aking terlebih dahulu, gitu ya. ada yang dideplok, dicampurkan dengan ketika nanti memasak nasi itu ada berbagai macam cara untuk mengkonsumsi sego jangkrik itu. Jadi tidak hanya langsung dimakan ketika mendapatkan, tidak. Tapi dengan harapan mendapatkan keberkahan dari sego jangkrik itu ya Mas. Berharap ya, karena dipercayai mempunyai berbagai macam khasiat, salah satunya ya menyembuhkan penyakit itu tadi. Harapannya seperti itu. Sebenarnya buka luar ini itu nganu ya, merupakan upacara untuk memperingati haul Sunan Kudus. Tapi istilah haul Sunan Kudus itu tidak digunakan karena pengertian haul sendiri itu berorientasi kepada peringatan wafat seseorang. Haul, kalau kita biasa mengenal haul kan mesti diperingati kematiannya seseorang atau seorang tokoh atau ulama yang dihormati. Nah, ketika menggunakan diksi haul itu dikhawatirkan jika disebut haul Sunan Kudus, maka masyarakat setempat akan menganggap bahwa tanggal 10 Muharram adalah tanggal wafatnya Sunan Kudus. Padahal hari dan tanggal wafatnya Sunan Kudus itu sampai sekarang belum diketahui. Belum diketahui tanggal berapa wafatnya Sunan Kudus. Cuma seperti yang saya sampaikan di awal, buka luar ini inisiasi yang dibawa oleh sesepuh-sesepuh pada zaman dahulu untuk mengenang atau mengingat jasa-jasa beliau. Secara keseluruhan terkait buka luar sendiri ada berbagai macam tanggapan ya, di berbagai macam persepsi dari masyarakat, terkhusus di Kabupaten Kudus. Itu sangat berbeda-beda. Ada yang percaya bahwa upacara tersebut untuk menghargai dan mengenang Sunan Kudus yang telah berjasa. Dan ada juga tanggapan masyarakat yang seperti saya dikatakan dianggap hal tersebut adalah perbuatan syirik, bid'ah dan sebagainya karena tidak ada tuntutan oleh Nabi, katakanlah tidak ada di ajaran Islam, tidak diajarkan seperti itu. Tapi banyak orang yang mengetahui terkait tradisi itu, tapi tidak mengetahui asal usul atau filosofis dari dilaksanakannya tradisi tersebut. Kembali lagi terhadap pemikiran orang, itu haknya mereka masing-masing bagaimana mereka mengambil sikap terhadap sebuah tradisi. Apalagi di Pulau Jawa banyak sekali tradisi-tradisi yang mengalami perpaduan dengan Islam sendiri. Karena Islam sendiri kan banyak sekali Jawa sendiri banyak sekali budaya-budaya. Akhirnya dengan dulu masuknya Islam mencoba akulturasikan tadi seperti Sunan Kudus saat pertama berdakwah di sini. Itu kan melalui proses akulturasi agar dakwahnya itu diterima. Jadi pada intinya buka luar ini suatu tradisi masyarakat Kudus untuk memperingati apa Mas tadi? Untuk menghargai. Oh, menghargai, bukan memperingati, untuk menghargai. Untuk menghargai jasa perjuangan Sunan Kudus pada zaman dulu. Jadi banyak pendapat dalam sudut pandang masyarakat itu berbeda-beda ya Mas. Ada yang menganggap itu syirik, ada juga yang menganggap itu sebagai keberkahan gitu ya. Berkahan. Tapi intinya tradisi buka luar ini salah satu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar Kudus. Kita sebagai warga Kudus atau di luar Kudus sampai sekarang ya harus kita menguri-nguri budaya. Harus itu karena agar budaya-budaya tradisi yang lalu itu jangan sampai hilang. Mungkin cukup sekian dari video podcast saya pada hari ini. Bila ada kesalahan atau perbuatan yang salah mohon dimaafkan. Nun balu kalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas Indra ya. Maaf kalau ada kekurangannya ya.